Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita sahabat semua di malam ini. Semoga keselamatan menyertai kita semua. Kita lanjutkan tentang Lailatul Qadar, dan hari ini kita tutup dengan satu pemahaman yang didasarkan dari karya seorang alim kita yang juga ahli jaga baru, juga seorang sastrawan, yaitu Profesor Dr. Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, di mana Buya Hamka di dalam bukunya Mencari Lailatul Qadar dan Renungan Lailatul Qadar, ada beberapa seri dan renungan tasawuf. Buya Hamka menulis setelah dia merantau ke seluruh negeri, ke Amerika, ke Timur Tengah, sampai ke Ka'bah. Setelah dia mempelajari kitab-kitab, bertemu dengan orang-orang alim, cendekiawan, dan sampai seumur setua ini, kata Buya Hamka, ternyata Hamka yang setua ini tidak bisa menemukan dengan mata lahiriah seperti apa rupa Lailatul Qadar yang digambarkan. Angin berhenti bertiup, suasana dingin, tenang, langit cerah, es membeku, kelapa tumbuhan merunduk. Maka kata Buya Hamka, dia simpulkan setelah dia setua itu, semuanya hanya boleh dilihat dengan mata hati. Ketika hati kita sendiri sanggup tunduk, merunduk kepada peraturan Allah, kepada Quran, menjadikan Quran sebagai cahaya hidup, tanpa pilihan, tanpa syarat, tanpa penolakan, mukhlisina lahuddin, itulah Lailatul Qadar, kata Buya Hamka. Saat itulah hati yang tenang, hati yang berjumpa Tuhan, bertemu cahaya hidup, akan melihat, kata Buya Hamka, seluruh yang ada di bumi dan di langit Allah peruntukkan untuk kebahagiaan manusia semata. Tinggi bahasanya guys. Maka Buya Hamka menggarisbawahi, menggambarkan Lailatul Qadar sebagai berikut. Yang pertama, Buya Hamka dengan bahasanya, dengan kerendahan hatinya mengatakan bahwa hanya secebis ilmu di dada, mencoba membagi pengalaman dan jejak dari pengalaman hidupnya, dari langkah-langkah kakinya di bumi yang nyata, dari pertemuannya dengan orang-orang alim, dari sedikit kemahirannya membaca kitab-kitab bahasa sastra yang ditulis oleh orang-orang pandai dahulunya di tanah Arab sana, temu dengan seorang ulama-ulama lainnya, dan dengan pengalaman batin spiritual ingin membagikan pemahaman yang sama. Apa yang dia rasakan? Yang pertama, Buya Hamka tetap menggarisbawahi bahwa Al-Quran diturunkan secara yang digambarkan berdasarkan hadis yang sahih, yaitu di bulan Ramadan. Lailatul Qadar malam diturunkan Quran. Apakah itu di malam 1 Ramadan, 17 Ramadan, di malam yang ganjil, atau 10 hari terakhir, kata Buya Hamka, itu dia membenarkannya berdasarkan hadis yang sahih. Kemudian Buya Hamka menjelaskan, bulan Ramadan secara lahiriah adalah 1 bulan penuh. Kita berpuasa, lalu diakhiri dengan sholat Idul Fitri, 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Lalu Buya Hamka menjelaskan, berusaha mengkaji makna Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan, diambil berdasarkan makna, berdasarkan hakikat. Kata Buya Hamka, Ramadan yang diawali didasari dengan kata-kata romadi, yang berarti panas, yang panas membakar. Maka kata Buya Hamka, apa saja bulan-bulan yang di dalamnya suasananya panas membakar, membakar hawa nafsu, membakar gejolak jiwa, menghancurkan segalanya, maka kondisi itu disebut kondisi Ramadan, bukan bulan Ramadan. Jadi kondisi Ramadan, kata Buya Hamka, adalah sepanjang masa, sepanjang mata, telinga, dan hati melihat kezoliman, kemaksiatan yang membakar hawa nafsu, sehingga saat itu menggenggam keimanan seperti menggenggam bara api,
maka dalam kondisi yang Romadi, kondisi yang Ramadan panas membakar, akan diturunkanlah seberkas cahaya dari langit untuk menerangi hidup manusia dari pemahaman kitab suci, pemahaman Al-Quran, pemahaman firman Allah, kalam Allah yang diturunkan dalam kondisi lail, kondisi kegelapan zaman. Maka dalam kondisi lail kegelapan zaman, seorang hamba manusia yang ikhra menggunakan mata, telinga dan hati mencari di mana Tuhan, mencari di mana pemahaman Islam yang sebenarnya, mencari di mana pemahaman agama-agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, sehingga mampu menenteramkan kehidupan, menegakkan kebenaran. Lalu dia bertemu dengan mata, telinga dan hatinya. Itulah Lailatul Qadar dalam kehidupan seseorang, yang ditandai berubah hidupnya selama-lamanya, berubah pemikirannya, berubah cita-citanya, berubah tingkah lakunya, dan berubah keyakinan secara hakikatnya, yang kemudian dia pertahankan seumur hidupnya sampai ajal menjemputnya. Yang digambarkan oleh Buya Hamka, itulah yang menemui Adam, Idris, Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, dan terakhir Rasulullah Muhammad yang ikhra, yang menanyakan kenapa begini, kenapa begitu, apakah Islam peninggalan dulu begini apa begitu, yang mempertanyakan segala kemaksiatan kejahilian, akhirnya bertemu dengan cahaya, dengan mata, telinga, hati. Disitulah Lailatul Qadar yang oleh Buya Hamka digambarkan juga dalam kehidupan para sahabat. Umar bin Khattab dapat Lailatul Qadar bukan di bulan Ramadan. Bagi Buya Hamka, ketika Umar ingin membunuh adiknya, adik iparnya, lalu mendengar keteguhan adik iparnya membaca surat Toha, bergetar hati Umar, timbul ketakutan, timbul takut mati, timbul akan ketakutan di luar sana terhadap zat Allah, lalu menggugah jiwanya. Datang kepada Rasulullah, lalu bersujud kepada Allah dan terucaplah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Begitu juga Khalid bin Walid, bukan di bulan Ramadan. Ketika perang Uhud, memanah para sahabat, sahabat meninggal semua, banyak dipanah untuk melindungi Rasulullah yang terkepung di bukit Uhud. Melihat sahabat membela mati-matian, Khalid bin Walid tergugah hatinya, bergetar jiwanya, lalu mengajak Amr bin As menyelinap ke kota Madinah, meminta Rasulullah menerangkan, lalu sujud kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kata Buya Hamka, begitu jugalah yang menimpa seorang pencuri di Maninjau sana. Dikejar-kejar si maling, si pencuri ini melompat ke dalam kolam, di bawah surau, di bawah musola, dicari, akhirnya tak ketemu. Setelah dia keluar dari surau, mengangkat kepala, akhirnya dia selamat. Ketika dia selamat keluar dari kolam, terdengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berlinang air matanya. Dia keluar rumah, sampai di rumah mandi bersih dan sholat subuh, padahal selama ini tak pernah sholat. Habis itu dibungkus pakaiannya, berurai air mata, pergi ke kota Mekah, ke tanah suci. 10 tahun, 15 tahun tak pulang-pulang. Pulang-pulang menjadi ulama besar di Minangkabau, menjadi pahlawan dalam kehidupan ini. Begitu jugalah akan menimpa sahabat-sahabat kami sendiri. Kami melihat yang merantau ke Jakarta, ke Sumatera, ke Medan, ke Batam, banyak yang mengalami perubahan hidupnya. Pulang-pulang ke tanah air, mendekati orang tuanya, mengumrohkan, menghijrahkan orang tuanya, pulang-pulang ke tanah air, berubah hidupnya, berubah kepribadiannya, berapa banyak. Itulah Lailatul Qadar dalam hidup kita. Dan pengalaman secepis kehidupan di Jakarta, bergaul dengan perampok, penggarong, pezina, para pelacur di jalanan, mencoba mengangkat mereka, mengembalikan kehidupan semula, dan bisa. Dan mereka benar-benar sampai hari ini, sampai di ujung hidupnya, mampu bertahan. Ketika kita melihat perubahan itu, barulah kita percaya Lailatul Qadar wujud dalam diri kita. Sepanjang masa, selagi mata, telinga, dan hati kita mau menggunakannya, mencari Allah, mencari risalah Rasulullah, mencari pemahaman Islam yang sebenarnya. Ya, demikian saja. Jika ada kebenaran dari Allah, jika ada perbedaan, kami mohon maaf dan sempurnakan lain kesempatan. Wassalamualaikum.